Waalaikumsalam warahmatullahi Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Kami hormati Bapak dosen takbir Masjid Manarul Ilmi ITS, Bapak Muhammad Nasruddin beserta para jajarannya. Juga yang tak lupa pemateri kita pada kajian pada subuh kali ini, beliau Bapak Kadir STMT yang akan mengisi dengan tema representasi Islam pada media sosial, tinjauan, dan tren saat ini. Baik teman-teman hadirin hadirat rahimakumullah, para jamaah kajian pada subuh, sebelum mengawali kajian ini, alangkah baiknya jika kita awali bersama dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita haturkan bersama kepada Al-Mukarram Bapak Muhtadin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan untuk share screen ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya bisa berkumpul pada forum ini. Saya berusaha untuk, dan nampaknya memang tidak cocok untuk dianggap sebagai pemateri, tapi mungkin sebagai pengantar diskusi saja. Saya yakin bapak-bapak dosen sekalian itu lebih menguasai materi, jadi mungkin nanti kita bisa diskusi. Sholawat serta salam kita aturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita saat ini tetap bisa berpegang teguh pada agama Islam, dan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Ibu dosen yang hadir, juga kepada mahasiswa yang hadir. Perkenankan kami untuk mempresentasikan sebagai bahan diskusi dengan judul representasi Islam pada media sosial, tinjauan dan tren saat ini. Mohon maaf nanti kalau isinya kira-kira tidak begitu dalam atau gimana, ngapunten karena agak-agak buru-buru dan mungkin saya bukan ahli di bidang itu, tapi karena tadi malam itu saya juga memberikan topik tentang media sosial, jadi saya coba untuk menarik topik yang agak-agak mirip tentang media sosial juga, tapi mengangkat tentang bagaimana Islam direpresentasikan di media sosial. Baik, presentasi ini yang saya buat ini banyak saya ambil dari sebenarnya dari paper tentang review terkait dengan the representation of Islam within social media, a systematic review, yang dibuat oleh Umair Munir Hasmi dan Razwan Rashid serta Muhammad Kamil Ahmad. Ini dari Malaysia, penulisnya dari Malaysia, di mana pada bahasan ini sebenarnya lumayan lengkap karena systematic review, jadi mereview beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan representasi Islam di sosial media, dan lumayan lengkap sebenarnya. Di situ nanti ada tema-tema yang merugikan Islam serta tema-tema yang menguntungkan Islam, dan karena dikarang atau dibuat oleh orang Malaysia yang secara budaya dekat dengan kita, Islam yang santun, yang halus, dan lain sebagainya, maka pandangannya akan netral. Baik, saya mulai pengantar dulu.
Jadi sebenarnya yang dibahas di sini sebenarnya adalah bahwa Islam itu ada yang menggambarkannya sebagai hal yang positif, ada yang menggambarkannya sebagai hal yang negatif. Contoh yang hal yang negatif kebanyakan kalau yang diangkat di paper-paper sebelumnya, serta di mana paper-paper itu melihat keadaan atau tren di media sosial saat ini, maka Islam digambarkan sesuatu yang negatif oleh yang pertama adalah dari dua kelompok besar. Yang pertama adalah dari kelompok anti-Islam, yang kedua adalah dari individu atau kelompok yang sebelumnya memeluk Islam kemudian keluar dari Islam atau murtad. Biasanya misalnya orang Indonesia atau orang Malaysia atau dimanapun orang Islam kemudian nanti terpengaruh dengan macam-macam sekularisme atau lain sebagainya, kemudian meninggalkan Islamnya, di mana dari situ kemudian mereka membroadcast atau men-share atau apapun yang mendiskreditkan Islam. Termasuk juga kalau memang kelompok anti-Islam memang dari awal tujuannya adalah untuk mendiskreditkan Islam. Kemudian gambaran yang lain sebaliknya, Islam digambarkan secara positif untuk ini dari orang-orang Islam sendiri, tapi yang bisa dibilang adalah kaum Islam yang moderat, di mana digambarkan secara positif untuk menjelaskan Islam secara komprehensif untuk mengcounter kelompok anti-Islam, dan digambarkan sebagai Islam semacam kalau di kita mungkin Islam rahmatan lil alamin. Jadi bahwa Islam itu menyejukkan, merukunkan dan lain sebagainya. Itu pengantarnya, bahwa ada dua kutub, kemudian bagaimana di media sosial itu nanti dibahas dalam isinya. Paper review tersebut itu mengambil paper-paper sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya dalam database yang sudah terverifikasi semacam Scopus dan lain sebagainya, di mana yang diambil adalah paper-paper yang berbahasa Inggris, kemudian yang menghubungkan antara Islam dengan sosial media. Jadi harus selalu ada kajian dari sosial medianya seperti apa yang ada di sosial media, baik risetnya itu berupa yang kualitatif maupun kuantitatif, di mana distribusinya adalah mulai tahun di atas 2010 sampai 2019, karena papernya itu terbit di tahun 2020. Dengan dari situ ada beberapa paper atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang Islam dan sosial media, ya. Mulai 2010 ada satu dan seterusnya. Yang paling banyak itu di 2018. Kemudian dari negaranya, afiliasi penulisnya itu yang paling banyak dari Malaysia. Indonesia itu hanya 2, kemudian ada dari US, UK, dan lain sebagainya. Jadi dari Australia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, di mana penulis berada. Kemudian ini kalau sebarannya dari Asia berapa dan sebagainya. Mungkin Indonesia sedikit karena kebanyakan saya juga menemukan juga paper-paper yang membahas Islam dan sosial media, namun karena berbahasa Indonesia jadi nampaknya tidak dimasukkan dalam review ini. Kalau Malaysia karena memang bahasa pengantarnya Inggris, mungkin seperti itu. Kemudian kalau dari perspektif yang diangkat itu diangkat dari kedua sisi, yaitu yang pertama dari yang membahas dari kedua sisi, dari perspektif baik itu yang pro Islam maupun anti Islam itu sebanyak 72%, sementara yang hanya perspektif dari anti Islam itu 27%. Kebanyakan yang anti Islam ini paper-paper yang berasal dari Amerika, Eropa, itu kebanyakan yang membahas atau yang memang tergolong ke anti-Islam, yang mendiskreditkan Islam, yang paper-paper yang memang
mengangkat isu bahwa Islam itu negatif, tapi dari dari sosial media. Dari sini, dari sekian distribusi ini ternyata didapatkan 5 tema yang kebanyakan 5 tema ini yang diangkat di penelitian-penelitian tersebut. Yaitu tema yang pertama adalah bahwa Islam itu sebagai agama yang liberal, agama yang bebas. Kemudian tema kedua itu adalah digambarkan bahwa Islam itu agamanya kaum ekstremis, kaum teroris dan lain sebagainya. Ini kebanyakan dari peneliti-peneliti yang memang mendukung anti-Islam. Kemudian tema ketiga, Islam itu digambarkan sebagai agama yang mendiskriminasi gender, terutama ke perempuan, bahwa perempuan itu teraniaya, terbatasi dan lain sebagainya. Kemudian tema yang keempat adalah Islam itu sebagai agama yang memiliki identitas kolektif. Kemudian yang terakhir, Islam itu sebagai agama yang manusiawi. Tiga yang atas ini kebanyakan berasal dari penelitian-penelitian yang memang fokus pada gerakan anti-Islam di media sosial. Sementara yang dua ini kebanyakan berasal dari peneliti-peneliti yang mengangkat isu tentang bahwa agama Islam itu agama yang santun, yang baik, yang yang kalau hubungannya dengan media sosial adalah bahwa di media sosial itu bisa digunakan untuk dakwah dan lain sebagainya. Baik, dari sini kita sebenarnya ada topik-topik yang lain, tapi 5 tema atau 5 topik besar ini yang ada pada penelitian-penelitian yang ditemukan sebelumnya. Baik, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema pertama adalah Islam sebagai agama yang liberal. Pada bahasan ini banyak mengangkat jadi bahwa di media sosial itu banyak digunakan untuk menggambarkan bahwa Islam itu agama yang bebas dengan misalnya pengguna medsos atau yang komen dan lain sebagainya itu membenarkan penafsiran liberal terhadap ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu bisa ditawar, bisa dinegosiasikan secara individu, kemudian bisa diinterpretasi secara serampangan, dan kemudian menganggap bahwa Islam itu Islam tradisional itu konsepnya adalah otoritas, terpusat dan lain sebagainya, sedangkan Islam yang seharusnya atau Islam liberal itu menentang itu. Jadi memang banyak dibahas di medsos itu bahwa Islam itu bisa dinego, Islam itu bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan individu, bisa diinterpretasikan macam-macam. Itu yang dibahas atau itu yang muncul pembahasan tentang Islam liberal di media sosial. Dari hasil studinya di beberapa paper yang ada, bahasan-bahasan di media sosial itu yang pertama adalah misalnya mengenai kebanyakan ini ya, wanita muslim liberal menegosiasikan hijab itu sebagai pilihan pakaian mereka sendiri. Jadi di media sosial banyak dibahas atau banyak ada pendapat dan lain atau komen atau yang lain yang menyatakan bahwa Islam itu misalnya hijab itu adalah pilihan individu masing-masing. Kemudian hijab itu bisa menyesuaikan dengan fashion misalnya, ya, atau kemudian makna hijab itu bisa diterjemahkan secara sendiri, menyesuaikan keinginan individu. Kemudian selain hijab, topik bahasan yang lain di media sosial adalah karena kurangnya pengetahuan, maka generasi muda Muslim itu cenderung memposting interpretasi yang tidak standar tentang Islam. Kebanyakan misalnya menafsirkan ayat atau hadis atau apapun, itu diinterpretasikan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu keislaman. Jadi mereka menafsirkan sendiri, mereka mentafsirkan sendiri dan lain sebagainya, sehingga seolah-olah
makna Islam itu menjadi tidak utuh, jadi hanya parsial-parsial saja dan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian secara umum yang ada di media sosial, pemuda Muslim di media sosial menggambarkan Islam sebagai agama yang liberal, yang agak jauh dari konsep dan ajaran agama sentral Islam. Nah, ini mereka menganggap bahwa di era modern ini beberapa penafsiran Islam yang dianggap mereka tradisional terdahulu itu kurang relevan, sehingga mereka menggambarkan Islam itu bisa bebas, bisa di custom dan lain sebagainya. Itu yang ada di media sosial yang terkait dengan bahwa Islam itu agama liberal. Dan yang agak miris adalah bahwa karena memang kebanyakan pengguna media sosial itu adalah kaum muda, maka terlihat bahwa dari penelitian itu banyak kaum muda yang kemudian agak ke arah liberal dan mengabaikan konsep-konsep Islam yang terdahulu yang mereka anggap sebagai tradisional. Tema kedua adalah terkait bahwa Islam itu sebagai agama ekstremis dan teroris. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, kebanyakan bahasan dari topik Islam dan media sosial ini terkait dengan tema yang kedua ini didominasi oleh dua topik besar, yaitu yang pertama adalah terkait dengan adanya organisasi atau aktivitas organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan lain sebagainya di media sosial. Bahwa memang kenyataan bahwa ada organisasi atau ada aktivitas organisasi teroris di media sosial, baik itu untuk menyebarkan propagandanya, untuk mencari dukungan, dan lain sebagainya. Kemudian, karena ini adalah kutub yang ekstremis, maka ada juga kutub ekstrim yang lain, yaitu Islamofobia, di mana Islamofobia atau gerakan anti-Islam ini menggambarkan bahwa ya itulah Islam, ya itulah Islam yang agama teroris tadi. Jadi ada satu sisi yang terlalu ekstrim yang mengatakan yang menggambarkan Islam itu menteror dan lain sebagainya. Kemudian ada sisi yang lain yang juga ekstrim yaitu anti-Islam, itu kemudian menjustifikasi bahwa Islam secara general itu adalah ekstremis, Islam secara general adalah teroris. Jadi yang kedua ini ada hubungannya dengan yang pertama. Di mana dari hasil studi ternyata bahwa yang ini kebanyakan memang kelompok-kelompok yang anti-Islam, dan juga ada juga yang non anti-Islam tapi memang membuktikan bahwa ada ekstremis dan ada teroris misalnya. Dari hasil studinya, penggunaan media sosial oleh organisasi teroris dan pendukungnya itu adalah fakta. Memang nyata bahwa media sosial itu digunakan oleh kaum-kaum ekstremis atau kaum teroris itu untuk menyebarkan propaganda, untuk mencari bantuan dan lain sebagainya, yang sebenarnya adalah mendukung perjuangan mereka atau mendukung aktivitas mereka. Belum tentu mungkin karena Islam, bisa karena politik dan lain sebagainya, tapi karena yang dibawa nama adalah Islam, maka terlihat memang ada bukti yang nyata bahwa media sosial itu digunakan oleh mereka untuk mencari dukungan. Kemudian pada kutub yang lain, Islamofobik atau anti-Islam, itu menggambarkan karena tadi ada ekstremis tadi, ada teroris tadi, maka digambarkan sebagai di media sosial, mereka menggambarkan Islam itu sebagai ancaman serius bagi dunia. Namun ternyata mereka juga menyertakan bukti-bukti, misalnya ini dari kaum anti-Islam, ini menyertakan bukti-bukti adanya akun, adanya teroris, adanya ekstremis dan lain sebagainya di media sosial. Tapi ternyata banyak sekali halaman-halaman yang mereka adu, yang diadu oleh anti-Islam itu terkait dengan Islam sebagai yang ekstremis tadi, itu ternyata akunnya palsu. Jadi yang diadu, yang dianggap sebagai Islam ekstremis, Islam teroris, itu ternyata banyak yang palsu. Mungkin juga nggak tahu apakah memang akun-akun itu dibuat oleh golongan yang anti-Islam,
Jadi mereka membuat akun-akun palsu yang seolah-olah mereka adalah jihadis, teroris, ekstremis dan lain sebagainya. Kemudian yang sebenarnya buatan mereka sendiri itu diserang oleh mereka. Itu kemudian digunakan untuk justifikasi bahwa Islam itu keras, Islam itu teror dan lain sebagainya. Di mana akun tersebut berusaha menggambarkan Islam sebagai agama terorisme dan ekstremisme, kemudian akhirnya memicu gerakan anti-Islam. Nggak tahu, tapi kebanyakan ternyata dari paper yang meneliti di tema ini itu menemukan bahwa akun-akun Islam teroris, Islam ekstremis itu adalah palsu, kemudian diserang oleh kelompok anti-Islam untuk menjustifikasi Islam. Ini adalah beberapa contoh hal yang beredar di media sosial yang terkait dengan tema 2 tadi, bahwa Islam itu teroris, ekstremis, dan menjadi ancaman serius sehingga harus dilawan. Yang pertama ini sangat-sangat menghina ya. If you buy halal, you are supporting Islamic Jihad. Nah, ini kan boykot halal, ini menghina. Tapi di sini keyword yang digunakan adalah Mr. Pagi. Ini Mr. Pagi, jadi ini mungkin agak-agak ada hubungannya, selain memang untuk menggambarkan Islam sebagai kaum yang keras, teror, dan lain sebagainya. Namun nampaknya memang banyak seperti ini, nampaknya dilandasi juga kebencian atau konflik antara India dengan Pakistan. Makanya di sini disebut Mr. Pagi. Saya ingat dulu waktu ke luar negeri, itu di toilet, waktu itu di Qatar, itu sangat banyak tulisan-tulisan di dalam kamar mandi. Tapi sekarang sudah bersih. Kalau dulu masih ada, itu tulisan-tulisan di kamar mandi itu yang sangat menghina orang India, kemudian dibalas lagi orang Pakistan dan lain sebagainya. Jadi nampaknya memang Pakistan dan India itu karena konfliknya itu terbawa-bawa masalah agama antara Hindu dan Islam. Jadi makanya disebut di sini dikatakan sebagai Mr. Pagi. Kemudian ini oleh akun yang anti-Islam, yaitu English Brotherhood, di mana di sini dikulik-kulik lagi bahwa dulu mereka bisa mengalahkan Islam. Mungkin yang dimaksud adalah di perang salib, sehingga mereka meyakini bahwa akan bisa menghancurkan Islam. Itu yang disebarkan di media sosial. Kemudian ada lagi misalnya ini yang agak mendiskriminasi terkait dengan wanita muslimah. Contoh ini disebarkan beberapa poster, Islam is a crime against women. I've got a bomb. Jadi kalau digambarkan wanita muslimah dengan hijabnya itu membawa bom. Kemudian ditolak kalau pakai hijab. Di sini wanita memakai burqa ya atau hijab, dia mengandung, ini bisa diartikan bahwa dia membawa bom atau dia mengandung anak yang nantinya akan menjadi bomber atau teroris dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat menghina. Tapi ini memang dari kelompok non-Muslim, kelompok anti-Islam. Baik, tema selanjutnya adalah tema yang ketiga yang diangkat dari penelitian sebelumnya adalah Islam sebagai agama yang mendiskriminasi gender, terutama perempuan. Di mana pada topik ini atau pada tema ini itu terkait dengan sudut pandang pengguna media sosial, banyak yang berkaitan tentang sudut pandang bahwa wanita Muslim itu teraniaya, baik terkait dengan praktek tentang sikap sosial tentang cinta, pernikahan, hijab, dan topik lain tentang pacaran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perempuan dalam lingkungan Islam. Jadi kebanyakan memang bahasan di media sosial terkait topik ini adalah membahas bahwa perempuan di Islam itu, perempuan Muslim itu sebagai korban diskriminasi. Dengan hasil studi dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa
pengguna sosial, pengguna media sosial itu mengkritik praktek Islam terhadap terkait dengan perempuan ya. Maksudnya praktek Islam ini adalah praktek Islam terkait dengan perempuan dan menganggapnya sebagai aspek diskriminasi gender dan pengingkaran hak perempuan dalam Islam. Misalnya, biasanya yang pertama adalah hijab, biasanya yang diserang, bahwa hijab itu bagaimana mungkin wanita muslim harus menutup aurat seperti itu, tidak bisa mengekspos kecantikannya, misalnya tidak bisa kemudian terbatasi aktivitasnya, kemudian karir juga terbatasi dan lain sebagainya, yang itu dikatakan sebagai hasil bahwa atau bukti bahwa wanita muslimah itu korban dari diskriminasi gender. Kemudian perspektif bahwa hijab itu adalah sementara ini dari kelompok-kelompok anti-Islam atau yang mendiskreditkan Islam. Kemudian tapi ada lagi juga yang penelitian-penelitian yang kemudian mengcounter itu, yang membahas tentang proses mengcounter orang-orang Muslim terhadap anggapan diskriminasi itu. Perspektif bahwa hijab adalah pilihan yang dapat menyesuaikan dengan fashion masa kini. Bahwa ini yang kedua ini adalah agak-agak liberal, bahwa hijab itu bisa pilihan dan bisa menyesuaikan dengan fashion saat ini. Misalnya banyak juga yang seperti misalnya hijab kemudian pakaiannya ketat misalnya. Jadi dianggap sebagai hijab itu oke lah, tutup, tapi bisa menyesuaikan, bisa dipilih sendiri. Kemudian bagi yang pro Islam atau yang dari Muslim sendiri yang melakukan counter attack terhadap terhadap komunitas anti Islam, mereka men-share atau menggunakan media sosial untuk mengatakan bahwa, untuk membuktikan bahwa hijab, kemudian hijab lalu batasan-batasan yang lain itu mereka melakukannya secara sukarela, dengan kemauan untuk menjalankan perintah, tidak menganggap sebagai diskriminasi. Yang terakhir ini adalah upaya counter attack dari muslimah untuk mengcounter gerakan anti-Islam yang mendiskreditkan Islam, mengatakan bahwa wanita muslimah sebagai korban diskriminasi gender. Dan ini lumayan ya, jadi ada yang menentang, ada yang membahas itu, yang saling berseberangan di media sosial. Itu topik ketiga. Kita lanjutkan ke topik yang keempat, di mana di topik yang keempat ini temanya yang diangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa Islam itu agama identitas kolektif. Islam itu sebagai agama identitas kolektif. Di mana ini terkait dengan perkembangan identitas dan transformasi identitas menurut nilai-nilai Islam. Di medsos, di tema ini adalah di medsos itu terlihat bahwa bahwa dengan misalnya dia menonjolkan identitas Islamnya. Jadi medsos digunakan untuk menonjolkan bahwa saya ini loh Islam. Saya ini loh Islam berbeda dengan kalian yang non-Muslim misalnya. Atau juga bisa digunakan sebagai saya ini loh Islam yang moderat, Islam yang santun, berbeda dengan Anda non-Muslim dan berbeda dengan Islam yang digambarkan sebagai teroris. Biasanya gitu yang disampaikan di media sosial. Meliputi penggambaran diri umat Islam di media sosial yang mengungkapkan perubahan ideologi yang mereka alami karena Islam. Atau bisa juga misalnya dari non-Muslim ke Muslim, maka kemudian menggambarkan diri, dengan Islam itu saya begini-begini, dengan Islam itu saya menjadi lebih baik, dengan Islam itu maka ideologi saya menjadi menjadi baik misalnya dan lain sebagainya. Di mana hasil studi dari penelitian ini
pertama misalnya yang dibahas di media sosial adalah sebagai identitas misalnya hijab, di mana hijab itu tidak dianggap bagi orang-orang muslim, muslimah, maaf, bagi wanita muslimah, maka dianggap hijab itu bukan hanya sebagai bentuk mematuhi aturan, namun juga sebagai identitas. Jadi mereka men-share misalnya tentang bahwa mereka sudah berhijab, kemudian men-share misalnya bahwa hijab itu baik, hijab itu nyaman misalnya, atau dengan berhijab itu mereka terlindungi dari godaan-godaan lingkungan di sekitarnya. Itu yang di-share di media sosial sehingga mereka menganggap bahwa ini loh identitas saya sebagai Islam. Ini yang membedakan saya antara Islam dan non-Muslim. Kemudian mayoritas Muslim di medsos menjadikan identitas Islam kolektif untuk membedakan diri mereka dari identitas non-Muslim dan dari identitas kelompok teroris. Kemudian, namun karena yang pada tema ini bahwa agama itu diidentitas sebagai kolektif, ternyata juga menjadi pintu masuk serangan bagi komunitas anti-Islam untuk mengeneralisir bahwa Islam itu apapun itu, entah itu moderat atau apa, nggak ada. Jadi semua Islam itu teroris. Karena dianggap bahwa Islam itu adalah identitas kolektif. Yang ketiga ini. Sementara anti-Islam membangun stereotip Muslim berdasarkan kesamaan mereka. Bahwa Muslim itu, Islam itu tetap saja tidak ada yang moderat, tidak ada yang teroris, tidak ada yang moderat, tidak ada yang santun. Semuanya teroris. Karena dianggap sebagai identitas kolektif. Jadi ada dua kutub juga, tapi sebagian besar kutubnya ada di yang yang menggambarkan bahwa Islam itu santun, tapi tetap saja menjadi pintu masuk serangan bagi anti-Islam. Ini contoh poster yang di-share oleh kaum anti-Islam. Bahwa ini contoh what's the difference between the extremist Muslim and the moderate Muslim? A quick change of plot. Jadi sama saja, dianggap bahwa kalau pas mau ngebom kayak gini, ini kalau pas mau bunuh orang, tapi kemudian dia bisa ganti baju menjadi dokter, seolah-olah moderat misalnya. Islam digambarkan seperti itu oleh kaum anti-Islam. Kemudian yang lain misalnya ini dari sama English Brotherhood, ini gerakan anti-Islam di Inggris. Qurannya orang Islam seperti ini, Qurannya ISIS seperti ini, ternyata sama saja. Jadi nggak ada bedanya. Jadi ISIS dianggap sebagai perwakilan Islam. ISIS atau Al-Qaeda dan lain sebagainya yang ekstremis itu dianggap sebagai wajah Islam secara general. Itu yang terjadi di medsos. Kemudian yang terakhir, tema yang kelima, bahwa Islam itu sebagai agama yang manusiawi. Ini penelitian ini atau tema-tema bahwa Islam sebagai agama manusiawi di media sosial itu kebanyakan sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia. Jadi bukan dari Eropa atau Amerika, tapi sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar studi meneliti bagaimana media sosial berperan dalam membentuk kehidupan Muslim sesuai dengan semangat dasar Islam untuk kemajuan umat manusia. Penelitian-penelitian yang mengangkat tema ini umumnya menarik hubungan antara media sosial dengan Islam dan menjadikan media sosial itu sebagai ladang dakwah. Baik itu ladang dakwah agar bisa membawa orang-orang lain yang non-Muslim menjadi Islam, atau sebagai media dakwah yang membuktikan bahwa Islam itu santun, bukan ekstremis, bukan teroris. Hasil studi dari topik penelitian-penelitian yang terkait dengan tema 5 ini menyiratkan bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel, yang menerima lingkungan modern yang inovatif. Jadi dianggap bahwa Islam itu menerima modernisasi. Islam itu fleksibel. Islam itu adaptif terhadap modernisasi.
terbukti bahwa media sosial pun itu diterima oleh Islam. Bahkan media sosial pun itu malah digunakan untuk dakwah. Media sosial dapat digunakan untuk memberantas ekstremisme dan menyebarkan ajaran Islam melalui dialog dengan kebaikan dan rasa hormat. Jadi di penelitian tema ini kebanyakan membahas bahwa media sosial itu digunakan oleh kaum muslim untuk menyebarkan menyebarkan atau untuk merepresentasikan Islam bahwa Islam itu santun, bahwa Islam itu bukan teroris, bahwa Islam itu bisa berdialog dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah media sosial dimanfaatkan untuk misalnya sharing ayat. Misalnya untuk sharing ayat motivasi atau ayat apapun. Kemudian untuk sharing hadis yang semua dilandasi oleh dakwah. Kemudian yang di Indonesia dan Malaysia yang sempat booming yaitu Odoj, ya One Day One Juice, walaupun mungkin agak-agak ada yang menunggangi, tapi sempat booming dan menjadikan banyak kaum muslim termotivasi untuk membaca Al-Quran. Serta media sosial digunakan untuk dakwah-dakwah yang menyejukkan. Seperti yang kita lihat sekarang banyak sekali dari kaum-kaum yang lebih moderat menggunakan sarana media sosial untuk berdakwah dengan isi dakwah yang menyejukkan, yang bisa digunakan untuk mengimbangi dakwah-dakwahnya kaum ekstremis misalnya, atau mengcounter kaum ekstremis misalnya, atau juga mengcounter orang-orang yang anti-Islam. Ini contohnya saya ambil dari Google Trend. Saya ambil saya ambil ini tadi malam saya ambil dari Google Trend. Saya ambil dengan keyword misalnya yang sekarang lagi viral, misalnya tentang Gus Baha yang menggambarkan bahwa beliau adalah ulama yang menggambarkan Islam itu mudah, Islam itu enjoy, Islam itu rahmatan lil alamin. Kemudian juga saya bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat yang mungkin sebenarnya dari agak-agak dianggap sebagai salafi, namun masih lumayan isinya masih bisa dibilang menyejukkan, tidak begitu banyak menyerang dibanding mungkin yang lainnya. Kemudian saya bandingkan dengan ISIS, keyword ISIS. Dari sini nampak kalau di Indonesia, di wilayah Indonesia itu sudah lumayan. Ini sebenarnya kalau 5 tahun, Gus Baha itu ternyata sudah bisa langsung mengimbangi di awal-awal, masih 0 misalnya, kemudian mulai viral itu langsung bisa mengimbangi atau bahkan melebihi kepopulerannya Ustadz Adi Hidayat. Termasuk kalau juga ISIS. Yang kuning ini terkait ISIS, yang merah ini terkait keyword Ustadz Adi Hidayat, yang biru ini terkait dengan keyword Gus Baha. Kalau kita lihat masih imbang, bahkan Gus Baha lebih banyak di atas dibanding ISIS maupun Ustadz Adi Hidayat. Ini kalau dilihat, ternyata yang Gus Baha itu banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan sekitar Lampung. Sementara kalau Ustadz Adi Hidayat itu banyak dicari oleh orang-orang yang ada di Sumatera, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Sementara kalau ISIS itu ada di sebagian Kalimantan, ini NTT, sekitaran Maluku, dan lain sebagainya. Ya. Ini Indonesia. Kalau di sini sudah kelihatan bahwa Islam yang santun itu lebih mendominasi. Tapi kalau kita bandingkan dengan di dunia, ini ternyata kalah jauh. Lebih banyak tertarik ke ISIS dibanding ke yang lain, misalnya dibandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat dan Gus Baha. Ya. Ini kalau kita lihat ISIS sangat jauh. Sangat populer dibandingkan yang lain. Ini yang kuning, yang hijau dan merah ini nggak begitu kelihatan. Ya, sementara yang kuning itu
sangat jauh meninggalkan yang hijau dan yang biru. Kalau kita lihat Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha itu banyak dicari di Indonesia, ISIS sebagian juga, tapi di Malaysia ini sudah masih lebih banyak pencarian terkait ISIS. Entah itu berita negatif atau berita positif, saya kurang tahu. Karena ini hanya berdasarkan keyword, bisa saja yang menarik adalah berita-berita tentang yang memojokkan ISIS, nggak tahu, atau bisa juga berita-berita yang dicait atau berita atau apapun konten di internet yang mendukung ISIS. Ini tidak bisa dibedakan karena hanya berdasarkan keyword. Sementara kalau di luar negeri, Italia, Brasil, Cina itu lebih banyak tertarik ke ISIS-nya. Ini sangat mungkin. Jadi sebenarnya ini sebenarnya sangat mungkin, dan kalau kita bisa lihat sebenarnya sebagai peluang. Mungkin juga seperti Gus Baha itu tadi kenapa kok di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena kebanyakan dakwahnya beliau itu menggunakan bahasa Jawa dicampur bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang paham adalah orang-orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan mungkin dari Lampung, karena banyak orang Jawa yang di Lampung. Tapi sebenarnya ini kita bisa lihat sebagai peluang. Kalau misalnya dakwah-dakwahnya Gus Baha itu kemudian kita Indonesiakan, kita terjemahkan di Indonesia, lalu di-share ulang di YouTube misalnya, mungkin akan bisa mencapai daerah-daerah yang lain di Indonesia. Bahkan mungkin kalaupun misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, mungkin akan juga menarik orang-orang yang lain yang di luar Indonesia. Jadi ini sebenarnya kita bisa lihat sebagai peluang. Baik, kita sampai bagian akhir dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah dari kelima tema yang di atas, tadi ada 5 tema identitas kolektif dan tema agama itu memberikan tema agama yang humanis itu memberikan citra positif tentang Islam. Jadi dari 2 tema tadi, 2 tema yang membahas tentang aktivitas media sosial terkait Islam, itu 2 tema terakhir itu memberikan citra positif tentang Islam. Penggambaran positif ini sebagai hasil dakwah Islam, ibadah, merawat dan melayani kemanusiaan, menghormati sama manusia, membina perdamaian, dan takut akan Tuhan dalam segala hal. Ini yang menggambarkan citra positif Islam di media sosial dari 2 tema terakhir tadi. Sementara 3 tema yang lain, bahwa Islam itu ekstremis, Islam itu liberal, Islam itu agama yang mendiskriminasi gender, itu memberikan gambaran negatif tentang Islam. Dan representasi negatif ini berasal sebagian besar dari aktivitas gerakan anti-Islam di media sosial. Oke. Saya kira itu, saya akhiri dengan quote dari Gus Pak, bahwa hidup itu tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Quote ini rasanya sangat mewakili tentang Islam yang santun tadi, dan banyak sekali teman-teman saya yang dulunya agak-agak keras gitu, kemudian setelah munculnya Gus Pak dengan quote-quote yang seperti ini, yang Islam itu mudah, itu akhirnya berbelok ke Islam yang moderat dan sangat menyukai pidato-pidatonya Gus Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Sekedar pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada beliau Tadin STMT atas pemaparan materinya. Sebenarnya tadi kita telah banyak membahas banyak problematika umat di media sosial ya. Kemudian selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi seluruh jamaah. Jika ada pertanyaan atau apapun yang ingin didiskusikan bersama beliau, dipersilakan untuk unmute, bisa di-share atau langsung ditulis di chat Zoom. Monggo Pak. Oke, Mas Kia, sambil nunggu yang lain ya, saya mau bertanya sekaligus mungkin usul ya kepada Pak Mutadin gitu ya. Suara saya bisa kedengaran ya? Oke, Pak. Oke, baik. Jadi menarik tadi itu yang disampaikan oleh Pak Mutadin terkait dengan ekspos Islam di media sosial gitu ya.
Dan tadi kalau saya perhatikan di akhir tadi itu disebutkan bahwa ternyata yang tema-tema ISIS itu mendominasi dunia kan begitu ya. Meskipun di Indonesia tidak, alhamdulillah, karena memang Indonesia relatif apa istilahnya masyarakatnya itu masih mencerminkan ya sebagian besar mencerminkan Islam yang damai. Barangkali begini, tadi kan belum itu kan bisa saja tentang ISIS itu bisa saja tema komentar positif maupun negatif tercatat di sana gitu ya. Nah itu kira-kira bisa nggak Pak Muhtadin misalnya nggak tahu pakai keyword apa gitu ya, kemudian dipilah-pilah. Misalnya yang ISIS tadi itu yang netral, yang negatif, yang positif itu mungkin nggak secara ya dengan menggunakan media sosial juga kan ya. Jadi aksesnya itu sehingga nanti bisa terkelompokkan komentar positif, negatif sama yang netral tadi itu. Ya. Dan kemudian kalau bisa juga bisa dilihat dari berbasis geografis ya. Jadi nanti akan kelihatan itu, menarik itu kalau bisa kelihatan gitu. Jadi misalnya saja, oh ternyata ISIS itu lebih didapat dukungan dari daerah mana gitu ya, wilayah mana di dunia gitu ya. Sementara yang berkomentar negatif itu di daerah mana. Dan kira-kira secara umum yang positif sama negatif lebih mendominasi yang mana gitu ya. Mungkin ini juga informasi yang menarik bagi apa istilahnya pihak-pihak yang ingin apa istilahnya yang punya program gitu ya untuk melakukan deradikalisasi ya di Indonesia ini. Dengan begitu akan bisa fokus ke daerah mana, wilayah mana, kemudian tema mana gitu ya. Nah yang kedua barangkali juga menarik tadi terkait dengan yang disampaikan bahwa memang kalau kita lihat Gus Baha dominan di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Lampung ya. Bisa jadi memang karena bahasanya itu memang bahasa Jawa. Jadi orang Sunda saja barangkali juga mikir-mikir untuk bisa apa istilahnya mencerna secara langsung gitu ya. Di Indonesia kan pun tentu beda. Kalau misalnya yang bersangkutan sendiri yang ngomong dengan misalnya diterjemahkan ya pakai teks itu kan ya beda rasanya ya. Gitu. Nah, hal semacam ini barangkali juga perlu diinformasikan gitu ya. Jadi maksud saya gini, jadi kalau misalnya kita bisa melakukan penelitian secara lebih komprehensif, nah terus informasi seperti ini kita ekspos, kita sampaikan kepada pesantren-pesantren itu sehingga mereka juga menyadari bahwa oh ternyata memang sudah waktunya untuk ekspos tidak hanya terbatas di di wilayah tertentu tapi sudah internasional. Nah, salah satu kuncinya tentu dari segi bahasa tadi, minimal bahasa Indonesia begitu kan, sehingga paling enggak seluruh Indonesia itu bisa tercover. Saya yakin kalau misalnya kok pakai bahasa Indonesia penuh, tadi yang Papua, kemudian juga Sulawesi gitu ya, Kalimantan barangkali ya, itu mesti akan tertarik. Tapi begitu bahasa Jawa, memang belum tentu semuanya bisa memahami dengan baik. Saya kira itu dari saya Pak Muhtadin, jadi barangkali ada yang perlu dikelirkan terkait dengan persoalan memilah-milah tadi itu. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Masuli. Baik, langsung ke jawab nih. Untuk yang pertama, apakah mungkin di breakdown? Karena tadi hanya berdasar keyword, bisa saja memang yang bisa negatif atau positif terkait dengan ISIS. Sebenarnya bisa Pak di breakdown lebih khusus lagi, karena di situ sebenarnya saya mempergunakan tools yang umum yaitu Google Trend. Itu sebenarnya bisa di subtema-subtemanya itu ada. Walaupun mungkin belum begitu menggambarkan juga, tapi kalau dibagi-bagi ya memang agak jelimet, tapi kalau sebenarnya dipisah-pisah masih bisa. Ada juga tools yang lain sebenarnya seperti sentiment analysis. Biasanya ini mungkin risetnya Pak Surya, lalu Budini ini juga seperti itu nampaknya. Itu bisa dikelompokkan apakah itu
terkait yang positif atau negatif. Jadi misalnya keywordnya ISIS, tapi ini yang positif atau negatif terkait ISIS. Misalnya kita anggap negatif terkait ISIS itu berarti yang menolak ISIS, yang positif itu yang mendukung ISIS misalnya. Karena positif itu asumsinya tidak ada kata-kata negasinya, tidak ada menyerang, tidak ada apa. Itu sebenarnya bisa, Pak. Bisa, dan kalau dari ITS sebenarnya ada banyak yang riset di bidang itu, tapi sebenarnya kalau misalnya itu secara otomatis itu bisa dibuat menggunakan sentiment analysis, tapi kalau dari Google Trend itu sebenarnya bisa dipilih-pilih lagi dari subtema tentang ISIS saja, misalnya ISIS, tapi yang apa itu bisa digolong-golongkan lagi subtemanya, dari situ bisa ketahuan mana yang positif, mana yang negatif. Itu, Pak. Oke, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, leres saya kira, Pak. Saya sendiri terkadang mendengarkan ceramahnya Gus Baha itu sebagian besar bisa mengikuti karena bisa bahasa Indonesia, bisa Jawa. Tapi ada lagi hambatan yang lain terkadang kalau beliaunya sudah menggunakan istilah-istilah yang Arab biasanya, yang bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa pesantren atau apa itu yang saya itu belum tahu sebelumnya, itu agak sulit memahaminya. Jadi apalagi kalau bahasa-bahasa kitab kuning atau bahasa maknanan itu terkadang kita kalau memang nggak paham itu juga akhirnya tidak paham di bagian tertentu. Yang itu mungkin karena Gus Baha itu tipikalnya antara ada guyonannya, dan beliau mungkin terkadang terlalu cepat, maka akhirnya jadi kurang bisa memahami, terutama bagi orang-orang yang tidak bisa bahasa Jawa. Tapi sebenarnya Gihlers, Pak Mas Suri, kalau misalnya bisa mengindonesiakan, mungkin kita tidak bisa ya memang tipikalnya Gus Baha seperti itu, tapi kita sebenarnya bisa mengindonesiakan tadi, entah itu saya membayangkan sebenarnya, teman saya belum kesempatan. Misalnya ketika Gus Baha membahas tentang tafsir, taruhlah tafsir Yasin misalnya, maka kalau misalnya kita tampilkan di YouTube itu halaman tafsir Jalalain yang sedang beliau bahas, atau sudah ada harokatnya, kemudian diterjemah di bawahnya, itu mungkin sangat membantu, apalagi kalau bahasa Indonesia, sehingga pemahamannya bisa saja selain mendengarkan nggak paham, tapi masih ada kalau di pesantren itu semacam dimuroti gitu, jadi mungkin itu bisa memahamkan, dan itu sangat baik menurut saya. Dan juga mungkin karena efek Gus Baha ini memang benar, mungkin pesantren-pesantren itu bisa memproduce bukan hanya Gus Baha, tapi bisa termotivasi gus-gus yang lain untuk membuat konten-konten yang mudah dipahami. Oke, saya kira gitu, Pak. Monggo mungkin bisa disebarkan bagaimana caranya. Betul, Pak. Untuk yang kedepannya dipelagi tadi itu untuk kesempatan berikutnya. Jadi lanjutan dari sekarang, Pak Mutadin. Tadi pendetilan tentang ISIS itu ya, didetailkan begitu, barangkali menarik ya untuk kedepannya ya. Seri berikutnya setelah ini barangkali gitu ya. Oke, terima kasih. Bu Dini mungkin yang sangat menguasai bidang Pak. ini, Pak. Tapi saya coba. Bu Dini ya, kerjasama bisa dengan Bu Dini, Pak Mutadin bertiga kan enak itu nanti ya. Mudah-mudahan ada waktu gitu ya. Menarik itu. Ya Mas Kia, terima kasih. Terima kasih atas diskusi hangatnya Pak Mas Furi dan Pak Mutadin. Kemudian mungkin apakah ada sesuatu atau pertanyaan maupun feedback yang ingin disampaikan dalam diskusi ini, bisa langsung mute atau di teks melalui chat Zoom. Ya, kami ulangi kembali. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Mutadin? Jikalau ada, bisa langsung raise hand atau langsung unmute saja, atau bisa menuliskan pesan tersebut melalui fitur chat Zoom. Terima kasih.
Nggih. Atau mungkin di sini ada Bu Dini, monggo Bu Dini mungkin bisa menyambung yang tadi Bu Dini tentang sentimen analisis. Oh iya, ada Misalnya Bu di Dini ya. breakdown. Nggih. Nah, Bu Dini, dilanjutkan Bu Dini, didetailkan. Ada ternyata. Tinggi. Ya, ada poin yang menarik tentang sentimen analysis tadi ini. Iya, sentimen analisisnya itu. Mahasiswa sebenarnya juga penting itu untuk mahasiswa. Untuk PKM kan juga bisa itu sebenarnya. Bu Dini. Oke, Pak. Saya menyimak ini, Pak. Mohon maaf tadi terlambat joinnya. Oke, bagus sekali ini, Pak. Tadi tentang sentimen analysis. Ini ya, Pak ya. Sekarang sudah arahnya yang Pak Tadin ke arah text processing ya, Pak. Untuk text mining ya. Memang banyak sekali untuk menganalisa ya. Saya juga sekarang sudah mengarah juga ke teks yang sebelumnya tentang image dan video processing. Mungkin juga sama-sama belajar sebenarnya, Pak, di sini. Pak Mutadin. Monggo Pak, saya menyimak tadi terlambat datangnya, joinnya, jadi tidak mengikuti dari awal. Oke, Bu. Oke, jadi ini tadi saya Bu, salah satunya itu menunjukkan bahwa ternyata keyword ISIS itu di Indonesia itu ya masih nggak banyak lah, tapi kalau di dunia itu ternyata banyak sekali. Di mana ISIS ini sebenarnya tidak tahu apakah itu bersifat positif atau negatif. Dalam artian misalnya positif itu berarti kelompok yang mendukung ISIS, atau negatif yaitu kelompok yang tidak setuju dengan ISIS. Nah ini Pak Mas Suri menyampaikan mungkin lebih baik itu di breakdown, bahwa yang positif itu yang mana, yang negatif itu yang mana, kemudian yang misalnya yang positif itu di daerah mana, negatif daerah mana. Jadi kalau nggak salah itu mungkin lebih cocoknya di topik sentimen analisis ya. Nah, kayaknya beberapa penelitian Bu Dini, kalau nggak salah Bu Dini, Pak Surya itu banyak membahas tentang sentimen analisis dari media sosial, baik itu dari Twitter atau Facebook gitu ya. Oh, nggih, benar. Seperti yang disampaikan Pak Mutadin, arahnya ke sentimen analysis yang tadi pertanyaan dari Pak Mas Huri. Karena memang kita bisa menganalisa dari komen-komen atau postingan di media sosial. Ada kata-kata yang mengarah ke positif ataukah ke negatif. Ini yang nanti kita bisa mendeteksi yang mana yang sentimen analysis dan yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Dan area pun juga bisa kita ketahui karena di Twitter itu kita bisa tahu posisi user ya, yang ketika memberikan komentar, memberikan postingan, itu kita bisa tahu lokasinya di mana. Dan berdasarkan itu juga bisa kita lakukan. Meskipun ada juga user yang mungkin nakal gitu ya, maksudnya bisa jadi lokasi yang digunakan tidak sebenarnya begitu ya, posisinya tidak diupdate dan sebagainya ya, atau diarahkan ke lokasi yang lain, tapi itu bisa tidak terlalu banyak sebenarnya. Dan itu kita bisa melihat gitu area-area atau region yang mana di Indonesia yang membicarakan tentang ISIS misalnya, arahnya positif atau negatif, bisa diarahkan ke sana seperti itu. Mungkin itu dari saya, karena ada kata-kata yang menunjukkan misalnya untuk yang sentimen positif, kata-kata baik begitu ya, kamus yang digunakan adalah kata-kata ini misalnya. Kemudian yang negatif itu sama juga. Jadi ada kamus tersendiri yang menunjukkan itu adalah sentimen positif atau negatif. Begitu mungkin tambahan.
dari saya, Pak. Pak Jadi Muhtadin. siap melanjutkan Budi nih, siap mendetailkan untuk topik berikutnya ya. Ibu, paling nggak untuk kajian yang minggu malam gitu Bu. Meskipun dulu sudah kan bisa disambung lagi nanti. Kamu tadi juga masih bisa melanjutkan ini topik populer semacam ini kan tentu memberi wawasan tersendiri bagi pendengar gitu ya atau followernya gitu. Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak. Seru banget tadi saling feedback-nya dari Bu Dini juga. Terima kasih banyak. Kemudian apakah ada lagi nih kira-kira para jemaah yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri kajian pada subuh? Sudah 8 menit sebelum jam 6 pas nih. Sudah Mas ya, sudah 2 jam dari mulainya, 1 jam ya dari mulainya tadi bisa diakhiri. Oke, baik. Kalau begitu, karena sudah ada titah untuk mengakhiri, yang mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri atau pemantik diskusi pada kajian pada subuh kali ini. Beliau Pak Muhtadin STMT, juga yang terhormat Bapak Muhammad Nashuri, dan juga ditambah dengan penjelasan dan wejangan dari Bu Dini Adni Napastara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah menyemarakkan kajian pada subuh kali ini. Mohon maaf atas seluruh kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dari saya pribadi maupun dari seluruh panitia. Kami akhiri dengan pembacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhtadin. Nuhun Pak Muhtadin. Terima kasih kehadirannya. Mas Kia, makasih ya. Iya, sama-sama. Nggih. Izin live nggih. Nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun. Bisa di-close Mas Kia. Waalaikumsalam.